kira-kira segini. Mungkin bisa diperkecil lagi. Nah, gitu. Terus karena posisinya tidak pas dengan atap rumah, ini akan kita modifikasi. Ini untuk warna udah sama ya, jadi dinding rumah sebelah atas, bagian atas itu ini warnanya. Ini akan kita modifikasi segitiga ini. Kita klik direct selection tool, klik titik dari segitiga paling atas, ini tinggal ditarik ke sini. Sebenarnya bentuknya acak ya, jadi bentuknya itu nggak jelas sebenarnya gini. Tapi karena dia tertutup oleh atap rumah, jadi bentuknya jadi cantik gitu. Nah, sekarang kita akan bikin garis-garis dindingnya. Garis-garis dindingnya itu menggunakan pen tool. Nah, seperti itu. Ini kan masih ada penarikan garis untuk menambahkan titik gitu. Nah, jadi ini kalau kalau kita hanya sampai di sini titiknya, kita tak ingin melanjutkan, jadi tinggal ditekan ESC pada keyboardnya. Terus ini kan warna untuk garis-garis dari dindingnya itu, atau batas-batas dari papan dindingnya itu kan warna ini. Jadi sekali lagi kita buka itu layer dari panel warna palette warnanya, klik ini kita copy kode warnanya, terus ini kita kunci kembali ya di bagian dinding. Mana dia? Nah, ini kan bagian stroke-nya masih belum ada warna nih, jadi bagian fill-nya kita hilangkan dulu warnanya, terus warna di stroke-nya ini kita kopikan kode warna yang tadi. Nah, itu dia. Nah, ini kita ubah size-nya itu menjadi 2. Nah, ini kan pinggirannya ini kan kotak ya, jadi saya ingin menjadikannya menjadi bulat atau tumpul. Jadi tinggal menekan stroke di sini tulisannya, terus pilih di bagian cup di sini itu round cup gitu ya. Kalau sudah, dia akan bulat gitu. Nah, ini tinggal kita copy, tapi ini agak kecil ya, jadi 3 aja ukurannya. Oke. Ini tinggal kita duplikat, terus kita perpanjang, duplikat lagi, perpanjang lagi, dan duplikat, perpanjang lagi. Nah, oke. Ini mungkin kita perpanjang, ini kita duplikat, pindahkan ke sini, ini ke sini. Nah, gitu. Lalu kita akan bikin bayangan pada dindingnya. Nah, bentuk bayangannya kita akan menggunakan curvature tool. Kita bikin bentuknya seperti ini. Tunggu, nanti akan kita modifikasi. Itu kita ubah dulu warnanya. Nah, ini warna ini. Warna ini. Oh, berarti tadi untuk warna garis-garis dindingnya salah ya. Jadi ini harusnya warna ini. Oke, kita ubah. Jadi di bagian palet warnanya yang ini kita copy kembali kode warnanya. Copy. Terus ini kita klik. Kita klik semua. Ini kita ubah warnanya. Oke. Jadi layer palet warnanya kita kunci kembali. Ternyata ini warna dari bayangan dindingnya ya.
Ini kita modifikasi bentuknya. Kalau untuk memodifikasi dari bentuk shape itu dengan menggunakan tool direct selection tool. Oke, kira-kira seperti itu. Terus ini karena ada sisa di bagian bawahnya, saya akan potong menggunakan rectangle tool. Nah, ini blok dengan ini, lalu di trim, ungroup, ini kita delete. Nah, jadi ini untuk dinding atasnya itu sudah jadi. Kita tinggal membuat jendela. Jadi kita tambahkan layer baru itu untuk dindingnya, untuk jendelanya. Karena jendela itu terletak di bagian paling depan dinding atas. Jadi layer 5 ini posisinya sudah tepat. Tinggal kita ubah namanya menjadi jendela. Jendela ini sama, berarti kita menggunakan start tool karena kita akan gunakan segitiga untuk yang di atasnya. Ubah dulu warnanya seperti ini. Kita posisikan, kita kecilkan. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kita akan tambah sebuah garis seperti tanda tambah di sini. Jadi kita menggunakan pen tool. 1, lalu di sini 2. Jadi jendela bagian atas itu sudah jadi. Tinggal jendela bagian bawahnya. Jendela bagian bawah itu kita menggunakan rectangle, buat seperti ini. Nah, jadi ini baru di bagian jendelanya, belum gordennya ya. Jadi jendelanya akan kita renovasi akan kita ubah sedikit bentuknya. Jadi ini kita klik, terus kita geser mungkin ke sini. Ini juga kita klik, geser ke sini. Terus ini mungkin kita lengkungkan sedikit saja. Ini juga kita lengkungkan sedikit saja. Ini akan kita bikin lengkungan. Jadi kita klik titik yang tadi, terus klik ini. Nah, di sini waktu kita geserkan ada tanda di bawahnya agak sedikit melengkung gitu. Pokoknya bentuknya tuh biar nggak rata gitu. Nah, kalau udah jadi, sekarang kita tinggal bikin bentuk dari gordennya. Jadi langkahnya ini kita copy, Ctrl C, Ctrl C V gitu. Jadi ada dua, sorry, Ctrl C, Ctrl C V. Jadi ada dua dia sekarang, dan ini kita duplikatkan kembali. Nah gitu. Jadi ini nanti akan jadi perpotongan. Ini untuk jendela. Jadi kita ubah dulu warnanya. Untuk jendela, untuk gorden. Nah, jadi ini akan kita letakkan di sini. Oh, di mana kira-kira? Sini. Nah, di sini. Terus ini kita,
Ini kita klik, terus ini kita klik, lalu kita potong. Klik kanan, terus ungroup. Sisanya ini kita buang, sisa yang ini kita buang. Nah, jadi ini gorden yang sebelah kanan. Sekarang kita tinggal bikin gorden sebelah kiri. Sama seperti tadi, ini kita copy, kita letak ke bagian paling belakang. Terus ini kita duplikatkan kembali, kita posisikan dia di sini. Ini kita klik, oh berarti geserkan lagi ke kanan. Oke, jadi ini kita klik, tunggu bentar. Jadi ini warnanya kita ubah seperti warna gorden yang di sebelah kanan. Terus ini kita klik, lalu ini, dan kita potong. Ini klik kanan, ungroup. Lalu sisanya ini kita buang. Ini juga kita hapus. Jadi udah ada gorden kiri dan kanan. Cuman ini kan kurang bagus ya bentuknya ya. Nah, jadi ini bisa kita turunkan sampai batas dari stroke-nya. Ini juga bisa kita turunkan sampai batas dari bentuk stroke-nya. Ini juga, dan ini juga. Oke. Nah, ini udah jadi, kita tinggal bikin garis lurus itu sebagai bentuk pintu dari jendelanya, batas dari jendela kiri dan kanannya. Jadi kita menggunakan pen tool. Oke, kita atur stroke-nya 3. Nah, seperti itu. Ini bagian kanannya juga agak kepotong, agak kurang nampak stroke yang di bagian kanannya. Nah, jadi udah jadi. Nah, sekarang kita akan bikin kira-kira bentuk hitam transparansi di atas ini. Jadi di atasnya seperti ada ventilasi gitu. Nah, jadi ini kita copy. Nah, terus kita bikin sebuah rectangle di atasnya. Terserah aja warnanya, mungkin kita bisa atur jadi warna ini. Terus klik ini dan klik rectangle tadi dan kita potong kembali. Ini klik kanan ungroup, lalu sisanya ini kita delete dan ini kita delete. Nah, warna yang ini akan kita ubah menjadi warna ini. Lalu opacity-nya akan kita kurangi. Kira-kira jadi 40-an. Nah, gitu. Jadi itu udah ada batas seperti ventilasinya. Terus untuk jendela ini sudah selesai dan kita akan lanjut ke bagian dinding bawahnya. Jadi untuk dinding bawahnya, karena akan menutupi jendela yang ini, kita akan tambahkan layer baru di atas jendela. Jadi kita ubah namanya menjadi dinding bawah. Oke. Terus akan kita buat sebuah rectangle di sini. Ini warnanya kita ubah menjadi warna ini. Nah, lalu kita akan bikin yang di sininya. Untuk bagian ininya kita gunakan rectangle lagi. Ini akan kita ubah bentuknya dengan menggunakan direct selection tool. Diklik titik yang ini, tarik ke sini. Nah, mungkin seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi rectangle di sini. Oke.
Untuk warnanya itu adalah warna ini, dia lebih gelap dari yang di atas. Oke, ini akan kita ubah bentuknya. Jadi dengan menekan direct selection tool ya tadi. Oke, jadi ini sama ini mungkin kita bisa kecilkan sedikit. Terlalu kecil. Ini kita modif sedikit lagi. Oke. Jadi untuk dinding bagian bawahnya ini juga udah jadi. Kita tinggal 2 tahap lagi, yaitu dengan membuat cerobong dari cerobong rumahnya sama cahaya yang keluar lewat jendelanya. Nah, karena cerobong itu letaknya adalah bagian paling depan dari atap rumah, jadi akan kita tambahkan layer di atas atap rumah. Kita ganti namanya menjadi cerobong. Nah, cerobong itu kita bikin dari sebuah rectangle kira-kira sebesar ini. Warnanya itu adalah warna ini. Ya, warna itu. Terus ini akan kita lengkungkan bagian bawahnya. Terus kita akan bikin lagi sebuah rectangle di atasnya. Nah, bentuknya seperti ini dan melengkung seperti ini. Kita posisikan dia di atas. Kebesaran kita posisikan dia di tengah. Ini kita gabungin. Nah, jadi dia udah terus nah, ini udah tergabung. Kita akan potong bagian tengah sini itu menggunakan rectangle lagi. Mungkin kita ubah warnanya dulu biar kelihatan. Boleh warna pink. Nah, ini diklik dan ini juga diklik. Lalu kita pilih divide. Terus kita ungroup. Ini tinggal kita hapus. Lalu kita tambahkan lagi sebuah rectangle kecil di sini dan kita klik keduanya. Ini juga kita klik, ini juga. Lalu kita potong. Ini klik kanan, ungroup, dan ini tinggal kita hapus. Terus tinggal bayangannya. Bayangannya itu warna ini. Walaupun kurang kelihatan ya, tapi sebenarnya kelihatan. Nah, itu cerobongnya. Terus kita akan bikin bayangannya itu menggunakan curvature tool. Jadi tinggal kita bikin kira-kira menurut kita seperti apa bayangan itu. Mungkin seperti ini. Kita letakkan di belakang. Terus ini warnanya kita ubah menjadi warna ini. Lalu opacity-nya kita atur, kita kecilkan. Kita kecilkan lagi opacity-nya. Nah, gitu. Mungkin untuk bayangan dari cerobong asapnya bisa diatur sebagus yang bagus menurut teman-teman. Nah, langkah terakhir adalah membuat sebuah cahaya yang keluar lewat jendela. Jadi ini akan kita buat di layer paling atas. Kita buat namanya atau ganti namanya menjadi cahaya aja. Langkah pertama,
itu kita bikin sebuah bentuk menggunakan pen tool itu seperti ini. Kira-kira bentuknya gini. Nah, seperti itu. Kita ubah dulu warnanya dengan warna ini. Nah, ini akan kita gradasi warnanya itu dengan menggunakan menu gradient tool. Kita tinggal klik menu tool ini, tool gradient. Kita klik di sini. Cuman warnanya ini kita tarik dari bawah ke atas. Nah, di sini ada panel untuk gradient. Nah, ini. Jadi untuk yang warna putih itu kita pilih warna ini. Yang untuk ini warnanya kita ubah menjadi warna ini. Kita tambahkan lagi satu titik warna di sini. Ini warnanya kita ubah dengan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu di bagian transparansi ini kita klik selection tool dulu. Nah, baru transparansinya aktif. Ini kita ubah menjadi lighten dan opacity-nya kita kurangin. Kira-kira jadi 30-an deh. Nah, gitu. Jadi warnanya seperti cahaya. Mungkin ini bisa kita perlebar lagi segini mungkin. Nah, gitu. Nah, jadi cahaya rumahnya yang sebelah bawah sudah jadi, tinggal cahaya yang ini. Jadi sama seperti tadi, kita bikin bentukan dari cahayanya dulu menggunakan pen tool. Nah, kita ubah dulu warnanya. Oh, ini sudah gradient ya, karena tadi udah berupa gradasi. Nah, jadi ini kita hapus. Ini kita pilih dulu. Nah, jadi ini kita hapus warna yang ini. Ini kita ganti warna bawah itu dengan ini. Dan warna kuning ini kita ganti dengan ini. Nah, oke. Kalau sudah, klik selection tool lagi. Lalu di bagian transparansinya sama seperti tadi, pilih lighten, terus atur opacity-nya. Nah, gitu. Nah, jadi ini mungkin terlalu besar ya. Nah, mungkin segini. Nah, itu dia untuk tutorial pembuatan rumah seperti gambar tadi. Jadi kalau rumahnya udah jadi, tinggal ditemplokin deh di sini nih, di bagian background yang udah kita desain sendiri, yang sudah kita buat. Jadi ini kenapa gelap-gelap? Ini karena memang suasananya lagi malam ya guys. Nah, jadi seperti itulah tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan terima kasih telah menyaksikan video ini.